Pasar induk Keramat Jati bukan tempat bagi mereka yang berhati lembut. Di sini, hukum rimba berlaku mutlak. Siapa kuat? Dia yang makan. Di antara hiruk-pikuk truk, pengangkut sayur, dan bau amis ikan yang menyengat, hiduplah sesosok manusia yang nyaris tak terlihat oleh mata dunia. Namanya Mbah Wiryo. Usianya mungkin sudah mendekati 80 tahun. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, bungkuk seperti udang kering. Rompi parkir oranye yang dipakainya sudah berubah warna menjadi coklat kusam, penuh tambalan benang kasar. Pagi itu, Mbah Wiryo sedang berjongkok di pinggir got, membagi nasi bungkus sisa kemarin dengan seekor kucing liar yang kakinya pincang. "Makanlah, Pus. Kita sama-sama makhluk numpang di bumi Gusti Allah," bisik Mbah Wiryo sambil tersenyum tulus. Giginya yang ompong terlihat. Meski perutnya sendiri melilit perih, ia lebih memilih melihat makhluk lain kenyang. Namun, kedamaian kecil itu hancur seketika. "Woi, minggir kucing kurap!" Sebuah sepatu Lars militer menendang kucing itu hingga terpental jauh. Kucing itu mengeong kesakitan dan lari pincang. Pelakunya adalah Tigor, tangan kanan penguasa pasar. Bertubuh raksasa dengan tato melilit di leher. Mbah Wiryo mencoba berdiri, namun lututnya gemetar. Tigor menatapnya dengan jijik, sambil mengunyah permen karet dengan mulut terbuka. "Ngurusin kucing bisa, ngurusin setoran gak becus," bentak Tigor. Ludahnya muncrat ke wajah keriput Mbah Wiryo. "Maaf Den, Tigor. Hujan dari pagi, pasar sepi. Baru dapat 10.000. Mbah Wiryo menyodorkan uang kertas yang sudah lecek dan basah. Tigor menepis tangan tua itu. Uang 10.000 itu jatuh ke genangan air lumpur. "10.000 buat beli rokok gue aja kurang, tua bangka." Tigor menjambak kerah rompi Mbah Wiryo, mengangkat tubuh ringkih itu hingga jinjit. "Dengar ya, Juragan Bara butuh dana besar buat pesta nanti malam. Kalau nanti sore lo nggak setor 50.000, gue patahin tongkat parkir lo, terus gue jadiin kayu bakar buat bakar gubuk lo." Mbah Wiryo tidak melawan. Matanya yang sayu menatap mata Tigor yang merah. Tidak ada ketakutan di sana, hanya rasa kasihan. "Den Tigor, bertaubatlah. Kekuatan itu titipan. Jangan dipakai buat niksa orang lemah." "Bacot, buge!" Tigor meninju ulu hati Mbah Wiryo. Kakek tua itu terbatuk, memuntahkan sedikit cairan bening, lalu ambruk memeluk aspal. Napasnya tersengal-sengal mencari udara. Tigor meludahinya sekali lagi sebelum pergi. Dasar sampah pasar. Sahabat, bayangkan betapa hancurnya hati orang tua yang melihat satu-satunya teman bicaranya ditendang begitu saja. Sebelum kita masuk ke konflik yang lebih memilukan, mari kita rapatkan barisan orang baik. Tekan tombol like dan subscribe sekarang. Tuliskan di komentar hadir dan nama kota di mana kalian menonton video ini. Saya doakan bagi sahabat yang berkomentar positif, semoga dijauhkan dari pemimpin yang zalim, dilindungi dari fitnah, dan rezekinya diberkahi seperti air Zam-Zam yang tak pernah kering. Amin. Matahari mulai naik, mengubah genangan air menjadi uap panas yang menyesakkan. Mbah Wiryo masih duduk bersandar di tiang listrik, memegangi dadanya yang nyeri akibat pukulan Tigor. Seorang anak kecil, umur sekitar 5 tahun, lewat menggandeng ibunya. Anak itu menunjuk Mbah Wiryo. "Ma, kasihan kakek itu. Kasih uang jajan adek ya." Anak itu hendak melangkah, tapi ibunya menarik tangannya dengan kasar. "Jangan, itu orang cari masalah sama Juragan Bara. Kalau kita bantu, nanti toko papa kamu diganggu. Ayo jalan." Ibu dan anak itu berlalu, membuang muka. Mbah Wiryo mendengar semuanya. Air mata menetes di pipinya yang kotor. Bukan karena sakit dipukul, tapi sakit karena melihat ketakutan telah membunuh nurani orang-orang di sekitarnya. Perut Mbah Wiryo berbunyi keras. Ia berjalan tertatih ke warung Tegal di pojok. Ia tidak berani masuk, hanya berdiri di pintu. "Bu, ada kerak nasi sisa atau kuah sayur basi, Mbah? Lapar." Pemilik warung, seorang wanita gemuk yang biasanya ramah, kali ini wajahnya pucat. Dia melirik ke arah pos preman di mana anak buah Juragan Bara sedang mengawasi. "Pergi Mbah, jangan bikin saya susah. Sana,
Cari makan di tempat sampah. Wanita itu menyiramkan air bekas cucian piring ke kaki Mbah Wiryo untuk mengusirnya. Mbah Wiryo mundur, kakinya basah dan bau amis. Terima kasih, Bu. Semoga berkah usahanya. Ditolak manusia, Mbah Wiryo lari ke Tuhan. Ia menyeret kakinya menuju masjid besar pasar. Ia ingin membasuh luka batinnya dengan air wudhu. Namun, ujian belum selesai. Di tangga masjid, seorang marbot penjaga masjid muda menghadangnya. Marbot ini memakai baju koko, bersih dan wangi, tapi tatapannya merendahkan. Mau ngapain, Mbah? Mau sholat zuhur, nak? Lihat tuh kakinya, penuh lumpur, bau amis, baju sobek. Sobek, ini rumah Allah, tempat suci. Bukan tempat gelandangan numpang tidur. Tapi nak, Allah tidak melihat pakaian. Allah melihat hati. Mbah Wiryo mencoba membela diri dengan lembut. Halah, jangan ceramah. Situ bau, nanti jamaah lain terganggu. Sana sholat di parkiran aja. Marbot itu mendorong bahu Mbah Wiryo hingga hampir terguling dari tangga. Pintu rahmat seolah tertutup. Mbah Wiryo akhirnya menggelar sobekan kardus di belakang tempat sampah pasar. Di sana, di antara bau busuk sampah dunia, ia bersujud. Keningnya menyentuh tanah. Ya Rob, jika memang tidak ada tempat bagi hamba di hati manusia, maka izinkanlah hamba mendapat tempat di sisimu. Hamba ridho, hamba ikhlas. Doa itu lirih, tapi getarannya menembus 7 lapis langit. Sementara Mbah Wiryo kelaparan, di sebuah rumah mewah berpagar tinggi, Juragan Bara sedang menikmati hidup. Meja makannya penuh dengan daging kambing, buah-buahan impor, dan minuman keras mahal. Juragan Bara tertawa terbahak-bahak mendengar laporan Tigor. Hahaha, bagus. Biar si tua bangka itu tahu rasa. Besok kalau dia masih hidup, seret dia ke kandang buaya gue. Malam pun tiba. Juragan Bara tidur di kasur empuk ber-AC. Namun, baru saja matanya terpejam, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Di dalam mimpinya, ia berada di padang pasir yang sangat panas. Di depannya, berdiri sosok raksasa yang terbuat dari api. Sosok itu tidak bicara, hanya menunjuk ke arah dada Juragan Bara. Dan di dada Juragan Bara, tertulis satu kata dengan darah. Dezalim. Juragan Bara terbangun berteriak, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Jantungnya berdegup seakan mau meledak. Istriku, nyalakan lampu. Panas, panas sekali, teriaknya. Istrinya bingung, Pak. AC sudah 16 derajat. Ini dingin sekali loh. Panas, kulitku terbakar. Juragan Bara merobek bajunya sendiri. Kulitnya merah padam, seolah baru saja dipanggang di atas bara api. Padahal, tidak ada api. Bukan hanya Juragan Bara, di kontrakan petak, Tigorsi penendang kucing dan pemukul Mbah Wiryo mengalami nasib lebih mengerikan. Tigor sedang asyik main kartu remi. Tiba-tiba tangannya yang tadi dipakai memukul Mbah Wiryo menjadi kaku. Kok tangan gue kram? Perlahan, jari-jarinya membengkak menjadi hitam legam. Bau busuk bangkai keluar dari pori-pori tangannya. Tolong, tangan gue busuk. Tigor menjerit histeris. Teman-temannya lari ketakutan, karena baunya sangat menyengat. Tigor berguling-guling di lantai, merasakan sensasi ribuan jarum menusuk tulang tangannya. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan. Di ronsen, tulangnya utuh, tapi rasa sakitnya seperti dipatahkan berkali-kali setiap detik. Di gubuk reotnya, Mbah Wiryo masih terjaga dalam dizikir. Ia tahu, malaikat azab sudah mulai bekerja. Ia menangis, memohon agar azab itu diringankan. Berilah mereka waktu bertaubat. Ya Allah. Pagi harinya, berita tentang penyakit aneh Tigor menyebar. Juragan Bara yang paranoid yakin ini adalah guna-guna. Dengan mata merah kurang tidur dan rasa panas yang masih menjalar di kulitnya, ia mengambil golok pusaka miliknya. Tua bangka itu pasti dukun santet. Hari ini gue penggal kepalanya. Juragan Bara berjalan kaki menuju pasar, diikuti 10 anak buahnya yang membawa pentungan. Warga pasar minggir ketakutan. Suasana mencekam. Langit yang tadinya cerah, mendadak berubah warna menjadi abu-abu gelap. Angin berhenti berhembus. Daun-daun tidak bergerak. Alam seolah menahan napas menunggu tragedi. Mbah Wiryo sedang menyapu halaman parkir dengan sapu lidi. Ia melihat rombongan itu datang. Ia tidak lari, ia justru berdiri tegak.
membetulkan letak pecinya yang lusuh. "Hei, iblis tua!" Juragan Bara berdiri 5 meter di depan Mbah Wiryo. "Apa yang kau lakukan pada Tigor? Apa yang kau kirim ke mimpiku?" Mbah Wiryo menatap mata Juragan Bara dengan sorot mata yang teduh, namun tajam, laksana pedang cahaya. "Aku tidak mengirim apa-apa. Bara, itu dosamu sendiri yang pulang ke rumah tubuhmu." "Diam, mati kau!" Hilang akal sehatnya. Juragan Bara berlari kencang. Ia melompat sambil mengayunkan golok tajam itu sekuat tenaga ke arah leher Mbah Wiryo. Warga pasar menjerit dan menutup mata. Ter-a-a-a-a-a-a-a-n. Bunyi nyaring memekakan telinga terdengar. Saat warga membuka mata, mereka melihat pemandangan mustahil. Mbah Wiryo masih berdiri tegak tanpa luka sedikitpun, sementara golok pusaka baja milik Juragan Bara patah menjadi 2. Juragan Bara memegang gagang golok yang buntung dengan tangan gemetar. "Bah, bagaimana bisa?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara petir menggelegar dari langit yang gelap. "Duar! Duar! Duar!" Juragan Bara mendadak kaku. Matanya melotot ke atas. Mulutnya miring ke kiri. Eg. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Kakinya yang gagah itu tiba-tiba lemas, seperti kapas basah. Bruk, sang penguasa pasar jatuh tersungkur. Wajahnya mencium sepatu butut Mbah Wiryo. Dia lumpuh total, seketika stroke batang otak. Air liur menetes deras dari mulutnya yang tak bisa dikatupkan. Dia sadar, tapi terpenjara dalam tubuhnya sendiri. Mbah Wiryo berjongkok perlahan. Ia tidak marah. Ia mengusap kepala Juragan Bara, seperti seorang ayah mengusap anaknya yang nakal. "Istighfar, Bara. Sebut nama Allah di dalam hatimu." Sebelum terlambat, ambulans datang meraung-raung. Juragan Bara diangkut seperti onggokan daging tak bernyawa. Di rumah sakit terbaik pun, dokter spesialis menggelengkan kepala. "Maaf Bu," kata dokter pada istri Bara. "Semua saraf motoriknya mati bersamaan. Ini kasus langka. Secara medis dia hidup, tapi dia tidak akan pernah bisa bergerak atau bicara lagi seumur hidupnya." Tigor. Tangannya harus diamputasi karena jaringan ototnya membusuk dengan cepat. Dia menjadi cacat seumur hidup. Menjadi pengemis di pasar tempat dia dulu berkuasa. Sementara itu, pasar induk sunyi, ketakutan akan preman hilang, digantikan oleh rasa takut kepada Tuhan. Para pedagang yang dulu mengusir Mbah Wiryo, kini saling pandang dengan rasa bersalah yang mencekik leher. Mereka mencari Mbah Wiryo. Mereka ingin minta maaf. Mereka ingin mencium tangan kakek tua itu. Tapi gubuk di pinggir kali itu sudah kosong melompong. 3 hari kemudian, sebuah mobil Alphard putih masuk ke pasar. Keluarlah seorang kiai sepuh harismatik dari Jawa Timur, diikuti para santrinya. Kiai itu bertanya pada pedagang, "Di mana kekasih Allah yang menyamar jadi tukang parkir di sini?" Pedagang bingung. Maksud kiai Mbah Wiryo, dia cuma gelandangan kiai. Kiai sepuh itu menitikan air mata. "Gelandangan katamu? Beliau itu Kiai Wiryo Sasmito, guru saya. Beliau adalah wali mastur yang meninggalkan pesantrennya yang megah untuk hidup melarat, demi membersihkan hatinya dan mendoakan umat di tempat-tempat kotor seperti ini. Kalian telah menyia-nyiakan mutiara." Ishak sang Kiai mendengar itu, marbot masjid yang dulu mengusir Mbah Wiryo jatuh pingsan. Tukang bakso menangis, meraung-raung memukuli gerobaknya sendiri. Ibu-ibu pasar histeris, mereka sadar, mereka telah mengusir wali Allah, dan penyesalan itu akan menghantui mereka seumur hidup. Sahabatku, kisah Mbah Wiryo dan Juragan Bara adalah tamparan keras bagi kita semua. Kita sering tertipu oleh kemasan, kita menghormati orang karena jas dan mobil mewahnya, padahal hatinya busuk. Kita menghina orang karena bajunya lusuh dan bau, padahal di dadanya bersemayam cahaya Allah. Jangan pernah meremehkan siapapun. Bisa jadi, orang yang kau hina hari ini adalah orang yang doanya paling didengar oleh langit. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang emosional ini. Jika air mata sahabat sempat menetes menonton kisah ini, bagikan video ini agar menjadi dakwah kita bersama. Ingat, harta dan jabatan itu fana, tapi akhlak adalah mata uang yang berlaku sampai akhirat. Sampai jumpa di kisah penuh
hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.